Halo semua, Assalamualaikum. Kami dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar ingin berbagi materi tentang 15 strategi efektif untuk seorang guru baru. Video ini disusun oleh kelompok 2 yang beranggotakan Azra Arinda, Iren Ramadhani Sitompul, Maidanti Rizkiana, Miftahur Rahmi, Muhammad Haikal Syashedinana Sution, Paula Ariskawati, Sandra Afri Meliza, dan Tresia Situmorang. 15 strategi efektif untuk seorang guru baru. Strategi yang pertama yaitu contohkan perilaku ideal. Maksudnya di sini adalah kita dapat menerapkan atau mencontohkan perilaku yang ingin kita lihatkan kepada siswa. Dengan cara kita berbicara dengan sopan, menjaga kontak mata kita kepada siswa, mengizinkan siswa untuk berbicara tanpa mengganggu mereka, dan jika ada kekhawatiran dalam siswa, kita dapat diskusikan dengan sopan dan santun. Strategi yang kedua yaitu biarkan siswa Anda menyusun pedoman. Maksudnya di sini, kita dapat melibatkan siswa dalam proses pembelajaran untuk membantu mereka sejalan dengan aturan yang kita sepakati bersama-sama. Contohnya, apakah Anda sudah siap dalam pembelajaran hari ini? Jika mereka sudah siap, berarti kita memulai pembelajarannya. Strategi yang ketiga yaitu satu kata demi mulut layak 10 di atas kertas. Maksudnya di sini, kita sudah menyetujui peraturan atau pedoman yang telah kita sepakati dan kita buat di atas kertas dan kita simpan di dalam kelas. Ketika salah satu murid atau kita yang melanggar peraturan, kita dapat menjelaskan atau menunjukkan dokumen yang telah kita sepakati dan akan memberi saksi ataupun sebagai hukuman yang telah kita sepakati. Strategi yang keempat yaitu hukuman di kelas sudah kedaluarsa dan psikologi negatif. Maksudnya di sini adalah jika kita mengalami masalah kepada seorang siswa, kita harus menangani secara terpisah atau pribadi. Jangan menghukum siswa tersebut di depan kelas karena akan mengganggu psikologi anak tersebut dan merusak kepercayaan anak yang telah kita jalin bersama-sama. Misalnya, ketika dia melakukan kesalahan, kita harus mendatangi anak tersebut secara pribadi dan menjelaskan bahwa tindakannya itu salah. Maka anak itu akan lebih mengerti dan dapat memahami bahwa dia itu salah. Strategi yang kelima yaitu menghargai dan mendorong inisiatif. Maksudnya di sini, ketika kita sebagai guru, kita dapat mengembangkan pola pemikiran yang memungkinkan siswa untuk mengambil inisiatif. Dan jika ada siswa yang kesulitan, kita bisa memberi perhatian lebih kepadanya dan kita akan yakinkan bahwa dia tersebut bisa melakukannya dan mendorong siswa untuk lebih inisiatif lagi. Strategi yang keenam yaitu penghargaan positif. Sebagai guru, kita dapat menawarkan penghargaan dan pujian kepada siswa ketika mereka melakukan pekerjaan dengan baik. Ini juga akan membantu membangun harga diri siswa dan mereka dapat lebih dihargai sehingga mereka akan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Strategi yang ketujuh yaitu komunikasi nonverbal di kelas. Sebagai guru yang kita lakukan adalah tidak hanya melulu fokus dalam pembelajaran yang monoton dan yang jenuh akan membuat siswa lebih cepat bosan, tetapi sebaiknya kita menggunakan cara atau metode yang menyenangkan tapi bermanfaat, seperti kita dapat melukis, kita dapat mewarnai, kita dapat menggambar, dan kegiatan yang lain-lainnya menyenangkan hati siswa, supaya siswa lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Strategi ke-8 yaitu satu atau dua pihak yang tidak akan terluka. Sebagai guru yang baru, kita dapat memanajemenkan kelas pembelajaran yang menyenangkan sehingga membuat siswa lebih aktif lagi dalam belajar. Seperti kita membuat pesta kecil-kecilan selama 15 menit dan kita akan membuat ice breaking ketika siswa mulai bosan dalam pembelajaran supaya anak aktif lagi dalam belajar. Strategi yang ke-9 yaitu gunakan juga imbalan berwujud. Ketika kita sebagai guru dan kita memberi penghargaan atau pujian kepada siswa, terkadang
siswa mengharapkan sesuatu imbalan yang nyata juga. Contohnya, kita bisa memberi permen dan sebagainya. Gunanya ini untuk memotivasi siswa-siswa lain supaya melakukan yang terbaik juga. Strategi yang ke-10, yaitu surat positif dan panggilan telepon kepada orang tua. Di dalam strategi ini, guru dan orang tua siswa harus bekerja sama untuk mengetahui perubahan perilaku siswa. Misalnya, jika seorang siswa telah berprestasi dengan baik, kujudkan mereka dengan menelepon atau menulis surat kepada orang tua mereka tentang pekerjaan mereka yang baik. Dan guru memastikan bahwa orang tua mereka akan memuji mereka ketika sampai di rumah, sehingga mereka kembali ke sekolah lagi dengan hati yang lebih baik dan lebih bahagia lagi. Strategi yang ke-11 yaitu ciptakan semangat di sekitar konten. Sebagai guru yang baru, ketika kita masuk kelas, jangan memilih bagian pembelajaran yang paling membosankan. Sebaliknya, pilihlah bagian-bagian yang paling menarik. Dan secara bertahap, gabungkanlah elemen-elemen yang membosankan dengan mereka, sehingga siswa tidak kehilangan pada pembelajaran yang sedang dipelajari mereka. Strategi yang ke-12 yaitu beri mereka waktu belajar gratis. Maksudnya di sini, berilah siswa untuk belajar bersama-sama dengan temannya. Dengan cara yang pertama, beri mereka buku audio yang berisikan tentang pembelajaran tersebut. Dan yang kedua, beri mereka ruangan yang tenang supaya mereka bisa bekerja dengan nyaman. Yang ketiga, adakan permainan kelompok yang menantang supaya mereka lebih tertarik dan lebih memahami. Yang keempat, izinkan siswa untuk bekerja sama dalam tim atau berkelompok saat belajar. Strategi yang ke-13 yaitu kontrak kelompok. Bagilah kelas menjadi kelompok-kelompok kecil dan biarkanlah mereka membuat persyaratan peraturan yang mereka sepakati. Contohnya, kelompok siapa yang ribut akan mendapatkan nilai minus dan kelompok siapa yang aktif akan mendapatkan nilai plus. Strategi yang ke-14 yaitu proyek berakhir terbuka. Sebagai guru, bisa menugaskan proyek berakhir terbuka kepada siswa dan mendorong siswa untuk menangani dan mengatasi tantangan. Biarkan mereka bekerja dengan belajar kecepatan mereka sendiri. Tunjukkan pengetahuan kepada mereka seefektif mungkin dan selaras mungkin. Strategi yang ke-15 yaitu mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan perkembangan keterampilan kognitif siswa. Di sini guru harus berperan aktif dan mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan yang ada di pemikiran mereka supaya mereka percaya diri untuk berpendapat dan mereka akan merasa diterima di kelas dan menikmati pembelajaran di kelas tersebut. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat diterapkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.